Bagaimana hasil panennya, Pak Kakak? Alhamdulillah Pak, panen tahun ini meningkat dibandingkan tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun depan panennya lebih meningkat lagi. Oh, bagus. Ya. Maafkan saya, Pak. Saya tidak sengaja. Pak. Maaf, Pak. Saya minta maaf, Pak. Saya tidak sengaja, Pak. Kau bilang kau tidak sengaja. Iya, Pak. Jadi, anggap saja apa yang aku lakukan ini juga tidak sengaja. Pak. Pak, sabar Pak. Minggir. Astagfirullah. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ampun, Pak. Ampun. Aduh. 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 Pak, sabar Pak. Pak, sabar. Pak, Sudah. Beri dia pesangon. Mulai besok dia tidak boleh bekerja di. Mengerti? Ya. Pak. Saya jangan dipecat, Pak. Pak, sudah. Sudah, Pak. Pak, sabar Pak. Sudah Pak, sudah. Pak Aman. Pak Maman, ya Pak Maman. Bawa ke rumah saya saja. Sabar ya, Pak ya. Sari. Hei, Sari. Sar. Mamang kenapa? Ini Pak Tino main pukul sembarangan. Ini kayak begini jadinya. Ya ampun. Sudah, kamu tolong ambil air panas buat kompres dia. Ayo. Iya. Tunggu. Awas. Ini sudah benar-benar keterlaluan, Paman. Pak Tino itu harus bertanggung jawab. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu tahu Pak Tino itu siapa? Dia orang kepercayaannya Bu Eli. Tidak peduli, Paman. Siapapun Pak Tino itu. Meskipun presiden sekalipun, dia gak boleh berbuat semena-mena seperti ini. Raffi, tolong jangan memperkeruh suasana. Ya? Tapi Raffi bener, Pak. Kita tidak bisa membiarkan Pak Tino semena-mena pada kita. Iya. Kita harus melawannya, Raffi. Ayo, aku ikut denganmu, Raffi. Aku juga ikut. Aku juga. Aku juga. Tunggu. Hei, kalian jangan gegabah. Apa yang akan kalian lakukan di sana? Hei! Ya. Pada kemana? Kamu tunggu di rumah. Ayah akan ke kantor perkebunan, ya? Ayah hati-hati ya. Ya. Berani-beraninya kalian membuat keributan di kantorku, ha? Semau-maunya. Bapak harus bertanggung jawab dengan perbuatan Bapak. Ya, itu betul. Benar. Jadi kamu mau apa, ha? Tanggung semua biaya pengobatan Pak Maman. Dan jangan pecat dia seenaknya tanpa alasan yang gak jelas. Tidak. Sampai kapanpun aku tidak akan mengeluarkan uang untuk si idiot ini. Si idiot ini tidak pantas bekerja di perkebunanku.
Jadi kalian pergi, atau aku akan panggilkan polisi. Oh, Pergi! silakan Bapak lapor polisi, Pak. Dengan begitu saya bisa melaporkan perbuatan bejat Bapak. Dia beraninya mengancam saya. Lepaskan. Ada apa ini? Ini, si brengsek-brengsek ini mau memerah saya. Hei, jaga mulut kamu. Kami datang sini untuk minta tanggung jawabmu. Gak lebih. Iya, Asal betul. kamu tahu aja, orangmu ini telah menghajar Pak Maman habis-habisan. Hanya karena masalah sepele. Oh, ini bukan hal yang sepele. Si brengsek ini telah menumpahkan getah karet di celana saya. Kamu dengar sendiri kan? Hanya karena getah karet. Pak Maman dihajar sampai babak belur. Hei, brengsek lo! Cukup. Om memang bersalah pada kasus ini. Sudah sepantasnya Om bertanggung jawab atas semua kesalahan yang telah Om lakukan. Apa? Jadi kamu memihak pada orang-orang brengsek ini? Tidak, Om. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya hanya berada di pihak yang benar. Den, Pak Karta, iya. tolong urus biaya pengobatannya Pak Maman. Baik, Den. Iya, terima kasih. Den, bagaimana dengan saya, Den? Apa saya dipecat, Den? Tidak. Kamu bisa bekerja kembali besok di perkebunan. Waduh. Terima kasih, Den.
Hei, ini kunci kamu. Siapa lo? Gue Arga. Oh, lu yang namanya Arga. Lu cucunya Bu Eli yang sombong dan angkuh itu kan? Kamu kan belum kenal aku. Kenapa pikiranmu senegatif itu? Nggak perlu deh gue kenal sama lo. Gue udah tahu kok sifat jelek lo. Permisi. Hari ini aku benar-benar senang. Kamu benar-benar bisa merebut hatiku. Arga, Nenek. punya siapa ini? Ingat Arga, untuk saat ini kamu harus konsentrasi pada perusahaan. Nenek tidak ingin konsentrasimu terpecah untuk hal-hal yang tidak berguna. Nek. Gak. Mobil lu kenapa? Banyak bocor, kenapa aku? Oh, biar gue bantuin. Kurang ajar lu. Tuh, kasih. Makasih ya. Ini, Bu. Iya, makasih. Layan. 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 Silakan. Iya, makasih. Oh, Iya. belagu banget sih lo. Ngapain teriak-teriakin gua? Yang sopan. Gua ini tamu. Tamu adalah raja. Oh. Jadi kamu harus layani aku sebagai raja. Raja. Ya. Udah. Lu jangan gebukin gua di depan teman baru gue. Oh, lu punya teman baru? Iya, itu. Mana? Aduh. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Iya. Kenalin, ini Sari dan ini sahabat baruku, namanya Arga. Arga. Sari. Sari ini sahabat aku dari kecil, Ga. Jadi itu sebabnya aku tahu banget sifat buruknya. Dia itu nggak ada baiknya sama sekali. Kerjanya cuma ngoceh, dan ngomel-ngomel. Bohong. Dikit-dikit marah. Makanya kasihan Bohong sekali yang jadi suaminya nanti. Ngomong apa sih Ya. lo? Ngapain sih ngomong gitu? Sakit dong. Bohong. Dia itu orang gila, mulutnya suka rombeng. Jangan dipercaya. Rombeng apaan, Ga? Itu kenyataan. Hobinya Enggak, tuh bohong. marah-marah, Bohong. ngomel-ngomel seperti Bohong. nenek-nenek. Bohong, diem lo. Berisik lo. Iya, nggak percaya. bohong. Bener, Ga? Awas lo ya, lo ngomong apa sih lo? Tunggu. Enak aja lo ya kalau ngomong sembarangan lo.
Masa diriku jatuh cinta. Meskipun apa yang dikatakan Raffi itu benar, Ingat dia. aku nggak keberatan memperistrimu. Nyonya, Siapa akhir-akhir ini pemuda yang suka bersama Arga? itu Raffi, Nyonya. Pemuda kampung yang tidak punya pekerjaan tetap. Arga itu benar-benar bodoh. Bisa-bisanya dia punya teman seperti itu. Enggak gitu, Ga. Ini kan masalahnya Arga? aku kan. Iya, Nek. Suruh temanmu pulang. Emang kenapa, Nek? Kamu memang tidak salah. Tapi kamu salah dalam memilih teman. Loh, kami nggak melakukan sesuatu yang salah kok, Nek. Seharusnya kamu lebih bisa memilih siapa orang yang pantas menjadi temanmu. Siapa tahu temanmu itu hanya ingin mendompleng kesuksesanmu. Apa maksud Nyonya berkata seperti itu? Kamu pasti lebih tahu apa yang kumaksud. Nyonya betul-betul menyedihkan. Nyonya memang kaya harta, tapi miskin hati. Nyonya memandang segala sesuatu hanya dengan materi. Orang rendah sepertimu tidak pantas mengguruiku. Heh, siapa yang lebih rendah? Saya apa Anda? Setidaknya, saya bukanlah orang yang selalu menari-nari di atas penderitaan orang lain. Sedangkan Nyonya ibarat lintah yang selalu menghisap darah para pekerja. Kurang ajar. Sayang sekali, Nyonya adalah wanita tua. Seandainya Nyonya laki-laki, pasti saya sudah hajar sampai babak belur. Raffi! Sudah, Arga. Temanmu sudah benar-benar mempermalukan nenek. Nenek tidak terima. Nenek benar-benar tidak terima. Om Maman cepat. Berisik lu. Cepat dong, Pak. Kok 500.000, Pak? Banyak ngomong lu ah. Biasanya 600.000. Perusahaan sedang pailit. Jadi dengan terpaksa, perusahaan motong gaji karyawan. Ayo cepat. Nasara jalan. Bisa begitu, iya benar. Jangan begitu. Ayo, Pak ya. Hei, kalau kalian tidak puas, silakan kalian datang ke perusahaan. Dan perusahaan itu bisa memecat kalian. Cepat! Berani-beraninya kamu memberikan potongan pada karyawan. Saya nggak mengerti, Den. Maksudnya? Kamu nggak ngerti. Iya, Den. Selama ini perusahaan memberikan gaji pada pekerja sebesar 950.000. Iya. Sekarang kamu gaji mereka 600.000. Bahkan sampai saat ini kamu berani memotong gaji mereka hingga 500.000. Kamu kemanakan yang lainnya? Anu, Den. Main potong seenaknya. Jawab. Atau kau lebih suka aku hajar lagi? Anu, Den. Iya, Den. Saya hanya menjalankan tugas, Den. Ini semua atas perintah Pak Tino, Den. Brengsek. Jadi Om Tino bilang keladinya. Pak Tino. Iya, Den. Ayo. Dasar lo. Potong aja. Pecat aja, Pak. Tahu rasanya. Ya. Apa-apaan ini harga? Tanya sama dia. Aku benar-benar tidak menyangka Om tega melakukan hal seperti itu. Tega-teganya Om memotong gaji para karyawan. Apa perusahaan ini kurang untuk menggaji Om? Bagaimana?
Kalau nenek sampai tahu masalah ini, aku yakin Om akan tersingkir dari perusahaan ini. Gara-gara dia, Bos. Kurang ajar lo. Kamu. Mampus. Kenapa nih, Dek? Sari! Sari, awas, Sari! Ya! Arga, Arga, Arga bangun. Ya ampun bensinnya. Aduh. Arga, 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 Arga bangun Arga. Tolong, tolong, Arga. Nyonya, saya turut prihatin atas kecelakaan Arga. Bagaimana keadaannya sekarang? Menurut dokter, tidak ada yang serius dengan keadaan Arga. Syukurlah. Syukurlah, Nyonya. Kamu sudah sadar? Aku ada di mana, Nek? Kamu di rumah sakit. Kamu habis mengalami kecelakaan yang sangat serius. Kamu tidak mengingatnya? Iya. Aku ingat, Nek. Ada orang yang sengaja merusak mobilku dan berharap aku mati pada kecelakaan itu, Nek. Ya Tuhan. Kalau memang dugaanmu itu benar, kita harus segera melaporkan ke polisi. Tentu, Nek. Aku ingin pelakunya segera membusuk di penjara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei Raffi, Iya, kamu cari Sari. iya. Sarinya mana ya? Sari ke rumah sakit. Si Arga kecelakaan di jalan raya. Rumah sakit. Arga kecelakaan. Iya, biar nanti saya menyusul Sari ke rumah sakit, Paman. Tapi Iya. ada sesuatu hal yang penting yang ingin saya bicarakan dengan Paman. Boleh? Ayo, ayo. Iya. Aduh, gimana ya? Paman, saya ingin melamar Sari. Saya ingin Sari menjadi istri saya. Apakah boleh, Paman? Duduk. Kalau soal itu, Paman tidak bisa menjawabnya. Karena bagaimanapun juga keputusan itu ada di tangan Sari. Sebaiknya Nak Raffi tanyakan pada Sari. Apakah mau menjadi istri Nak Raffi? Ya? Baik, Paman. Hai. Sari, Iya. Gimana keadaan kamu? aku senang kamu datang. Kamu kayaknya udah mendingan ya. Kemarin aku tuh takut banget. Kirain kamu tuh mati tau gak? Oh ya, emang kamu benar-benar takut kalau aku mati?
Ya iyalah, kamu ini kan temen yang paling baik. Jadi aku gak bakalan mau kehilangan kamu. Aku ingin hubungan kita lebih dari sekedar teman. Lebih dari teman. Iya. Aku ingin kamu menjadi kekasihku. Kekasih yang bisa saling mencintai satu sama lain. Yang bisa berbagi dalam suka dan duka. Aku mau.
Kamu cantik sekali. Hei, tangan lu masih sakit. Raffi! 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 Tahu nggak? Denger deh, barusan harga nembak gua. Aduh, gue seneng banget ya ampun. Ih, lo denger gak sih? Terus kamu bagaimana? Kamu juga mencintainya? Iyalah, gue cinta sama dia ya ampun. Gue cinta. Pokoknya hari ini gue seneng banget. Gue seneng banget. Raffi! Raffi! Raffi, lu tuh kenapa sih? Lu gak seneng ya kalau gue seneng? Lu tuh seharusnya ngucapin kayak selamat gitu. Soalnya gue sahabat lu udah dapet cintanya. Masa selamat apa? Selamat, Sari. Aku turut bahagia. Turut bahagia. Iya, thank you ya. Raffi, lu mau kemana? Raffi! Ih, Raffi, awas lo ya nggak dengerin gue. Raffi! Raffi, budak. Raffi! Raffi!
Raffi. Sahabat macam apa sih lo? Masa gue sakit lu nggak datang jenguk? Lu kenapa? Kok muka lu kelihatan sedih banget sih? Aku nggak apa-apa kok. Bener, aku nggak apa-apa. Oh ya Raffi, lu tau nggak? Sekarang gue sama Sari udah resmi pacaran. Bagaimana menurut lu? Kita serasikan? Iya, iya. Coba kau lihat itu, bunganya indah sekali. Sari pasti akan senang kalau aku menghadiahkan bunga itu buatnya. Kamu gila apa? Itu tebingnya terlalu curam. Nyawamu bisa melayang, jangan. Sudahlah, aku yakin aku pasti bisa mengambil bunga itu. Ya, pegang aku. Pegang tanganku, Raffi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Kau lihat, aku berhasil mendapatkan bunga ini. Untuk apa kau menyelamatkan Arga? Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkannya. Dengan begitu, kamu bisa memiliki Sari Silatunda. Lepaskan dia, Raffi. Tolong, Raffi. Jangan, Raffi. Kau bukan seorang pembunuh. Hanya karena untuk mendapatkan cinta Sari. Raffi, kau tega membunuh sahabatmu sendiri. Sahabat. Raffi, aku tidak mau mati, Raffi. Raffi, tolong aku. Raffi, pegang tangan gua, gak? Ayo. Makasih, Raffi. Makasih. Dia pasti suka. Apalagi kalau dia perginya sama kamu, ya? Om bisa aja. Arga? Om pasti tidak mengira aku akan sembuh secepat ini, kan? Wah. Kamu sehat? Kapan kamu pulang dari rumah sakit? Selamat. Jika Om ingin menutupi kejahatan Om, jangan berpura-pura baik kepada aku, Om. Kejahatan apa? Apa yang Om telah perbuat pada kamu? Oh, jadi belum mau mengaku. Dan Om lebih menyukai saya melaporkan semua bukti kejahatan Om ke polisi. Arga, tolong. Dengan merendahkan harga diriku, aku bersujud di kakimu. Aku mohon, maafkan aku. Maafkan aku. Jangan Om kira, dengan bersujud di bawah kakiku, Om akan lepas dari kejahatan Om. Bersiaplah, besok polisi akan menjemput Om. Arga! Arga! Raffi? Raffi? Paman? Kamu bawa-bawa koper mau kemana? Saya harus ke Kalimantan, Paman. Apa? Lalu bagaimana dengan putri Paman? Katanya kamu ingin melamar putri Paman. Maafkan saya, Paman. Dalam hubungan suami istri itu harus ada rasa cinta. Tapi Maksud kamu? Sari sama sekali tidak mencintai saya, Paman. Dia tidak mencintai saya. Dari mana kamu tahu? Apa kamu sudah menanyakannya langsung dengan putri Paman?
Untuk apa? Untuk apa saya harus menanyakan lagi sama Sari? Kalau saya sudah tahu kalau Sari mencintai orang lain, Paman. Hah? Orang lain? Siapa yang kamu maksud? Saya tidak pantas mengatakannya. Lebih baik Paman menanyakan sendiri pada Sari. Raffi, Paman tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Tapi yang jelas, Paman mengerti perasaan hati kamu. Tidak. Paman tidak akan pernah bisa merasakan perasaan saya. Karena dipenuhi rasa cemburu, saya hampir saja jadi pembunuh. Saya hampir saja membunuh orang yang telah mencintai Sari, Paman. Paman, saya harus pergi. Saya harus pergi. Saya harus bisa melupakan Sari. Raffi, Raffi. Astagfirullah. Ingat, jangan sampai Arga berulah lagi di perusahaan ini. Baik, Bos. Halo? Halo? Om pasti sedang mengapak barang untuk kabur, kan? Tapi tenang saja, Om. Nggak usah khawatir. Setelah saya pikir-pikir, di penjara masih terlalu enak buat Om. Saya ingin Om hancur. Sebagaimana Om menghancurkan saya. Kurang ajar lo. Berani-beraninya lo ngancam gua. Anggap saja begitu, Om. Arga, Hei! Arga. Baca. Siap. Sari, Ayah, kamu kenapa? Ngelamun? Iya, kangen sama Raffi ya. Udah lama aku nggak ketemu sama dia. Biasanya dia sering datang buat gangguin aku, tapi sekarang dia nggak ada.
Itu kan Arga. Iya benar. Sepertinya dia sama si Sari anaknya si Karta. Ya udah, cabut. Ayo. Kini kita tahu kelemahan Arga. Dengan kelemahannya, kita bisa tahu cara menghancurkannya secara perlahan. Oh, itu gampang, Bos. Oke, Bos. Iya. Nyonya, apa yang bisa saya bantu, Nyonya? Dari tadi aku tidak lihat Arga di kantor. Kemana dia? Saya tahu, Nyonya. Permisi. Dia sedang asik bersama anaknya Pak Karta. Betul, Nyonya. Arga? Nenek. Belum tidur, Nek? Seharusnya aku yang bertanya pada kamu. Kenapa kamu pulang selarut ini? Sampai kamu tidak mempedulikan pekerjaan di kantor. Coba kamu katakan pada nenek. Apa saja yang kamu kerjakan seharian ini? Aku ada urusan di luar yang harus diselesaikan, Nek. Nenek. Beraninya kamu berbohong pada nenek. Kamu pikir nenek tidak tahu apa yang kamu lakukan seharian ini? Hanya karena seorang gadis kampung, kamu rela mengorbankan pekerjaanmu. Nenek sudah bilang berkali-kali, kamu jangan pacaran dulu. Nenek hanya ingin kamu konsentrasi pada pekerjaanmu. Hanya itu yang nenek minta. Apa susahnya sih? Iya, Nek. Arga mengerti, Nek. Masuk. Nyonya mau manggil saya? Iya, duduk. Iya, baik. Katakan berapa yang kamu butuhkan untuk memisahkan putrimu dari cucuku. 50? 60? Atau 100 juta? Saya benar-benar tidak mengerti apa maksud Nyonya. Ayolah, kamu tidak perlu berpura-pura bodoh lagi. Aku sudah tahu taktik apa yang kamu mainkan. Kamu menyuruh putrimu untuk menjerat cucuku? Dengan berharap kau bisa memeras semua kekayaannya. Nyonya, saya benar-benar tidak mengerti. Apa maksud Nyonya dengan menjerat cucu Nyonya dengan putri saya? Cukup sudah sandiwaramu. Kamu jangan pernah bermimpi berbesan denganku. Kamu seharusnya berkaca. Kamu itu hanya seorang mandor yang hidupnya dari belas kasihanku. Sementara putrimu hanya gadis kampung yang bermimpi jadi orang kaya. Cukup, Nyonya. Nyonya, tolong jangan hina keluarga saya. Saya tahu saya orang miskin. Tapi saya masih punya harga diri, Nyonya. Kamu tidak pantas bicara tentang harga diri. Kamu punya harga diri? Kalau kamu punya harga diri, kamu tidak mungkin menjual putrimu sendiri. Nyonya, saya tidak pernah menjual anak saya, Nyonya. Tidak ada gunanya aku berdebat denganmu. Ini, ada 100 juta rupiah. Aku ingin kau dan putrimu menyingkir sejauh mungkin dari cucuku. Kalau kamu masih mengganggu cucuku, aku tidak akan pernah segan-segan membuat perhitungan dengan kalian. Saya tidak akan mudah menerima uang ini begitu saja. Dan saya akan berusaha untuk menjauhkan putri saya dengan cucu Nyonya. Dan saya tidak sudi berbesan dengan orang licik dan sadis seperti Nyonya. Pak Mandor, kenapa? Cepat, ayo naik ke mobil. Ayo pelan-pelan.
Sari, maafkan aku jika intensitas pertemuan kita agak berkurang. Bukannya aku nggak mau ketemu kamu, tapi kamu tahu sendiri, pekerjaan di kantor yang menuntutku untuk segera diselesaikan. Iya, gak apa-apa, aku juga ngerti kok. Lagian kamu tuh kan punya jabatan penting di perusahaan kamu. Jadi kamu konsentrasi aja ya sama kerjaan kamu. Terima kasih Sari, kamu udah mau mengerti aku. Raffi? Raffi? Kamu menyebut nama Raffi. Apakah kamu sungguh merindukan dia? Enggak. Ayah, Ayo cepat diturunkan. Pelan-pelan. Mamang, ayah kenapa? Kang Maman cuma tidak tahu, Sar. Sehabis bertemu dengan Nyonya Eli, Pak Marun langsung pingsan. Ayo masuk. Iya, Jadi Pak Karta habis ketemu nenekku? iya Den. Nyonya Eli sengaja memanggil Pak Mandor ke kantornya, Den. Mamang udah, ayo bawa ayah ke atas. Permisi. Ayo. Nyonya, penduduk minta kenaikan harga dari kita terlalu tinggi. Mereka minta kenaikan 25%, Nyonya. Gila, itu harga yang sangat tinggi. Ya, memang, Nyonya. Ya. Nek, apa yang Nenek lakukan pada Pak Karta, Nek? Nenek tidak melakukan apa-apa. Nenek hanya berusaha menyadarkan mereka supaya mereka tahu diri kalau mereka tidak sederajat dengan kita. Nenek benar-benar keterlaluan, Nek. Karena perbuatan Nenek, Nenek membahayakan nyawa Pak Karta, Nek. Aku benar-benar kecewa pada Nenek. Aku pikir Nenek wanita yang baik. Tapi ternyata aku salah. Nenek tidak lebih hanya seorang wanita tua yang memandang materi melebihi segalanya, Nek. Dasar anak kurang ajar. Ini terakhir kalinya Nenek menapar saya. Silakan kalau kamu mau bebas dari nenek. Itu berarti kamu tidak akan pernah bisa menggunakan segala fasilitas yang nenek berikan kepadamu. Silakan. Den Arga, Mang Maman, ngapain di sini, Den? saya sedang mencari tempat berteduh, Mang. Jadi saya pikir di sini tempat yang paling baik. Den Arga kok aneh sih? Den, tempat yang cocok buat berteduh itu di rumah. Rumah sendiri. Loh, Den Arga kok belum pulang? Pulang kemana, Mang? Itu bukan rumahku, rumah Nenek. Aneh. Den Arga pasti sedang punya masalah ya sama Nyonya Eli. Bagaimana, Den? Kalau Den Arga pulang ke rumah saya. Rumah saya nggak jauh dari sini, Den. Aduh, jangan deh, Mang. Nanti malah ngerepotin. Waduh, enggak, Den. Malah keluarga saya sangat senang kalau kedatangan Den Arga. Bagaimana? Ayo. Bener, Mang. Silakan. Ayo. Ayo. Makasih ya, Mang. Iya. Arga. Ya Allah. Jangan deras sekali. Di mana Arga? Ini terakhir kalinya Nenek menapar saya. Ayah. Ayah minum obat dulu ya. Ya. Untuk apa Nyonya datang kemari? Kalau hanya untuk menghina keluarga kami, tinggalkan tempat ini. Aku kemari untuk menanyakan cucuku. Kalian sembunyikan di mana cucuku? Arga! Arga, keluarlah! Arga!
Nyonya, percuma Nyonya berteriak-teriak. Kami tidak akan pernah menyembunyikan cucu Nyonya yang kaya raya itu. Ayah udah. Tinggalkan tempat ini sebelum saya bertindak kasar. Ayah udah. Ayah. Sudah. Ayah, gimana? Darah. Gimana dong ya? Ayo, kita bawa ke rumah sakit. Ayo. Iya. Hati-hati ya. Ya. Arga pergi dulu ya. Sari. Arga. Arga. Hei, kamu tidak pantas mencintai putriku. Kamu orang kaya, kami sebaliknya. Arga. Sari. Kemarilah. Mulai saat ini, hubungan kalian aku restui. Aku ingin kalian cepat menikah, agar aku bisa memiliki cicit banyak. Kamu setuju denganku kan, Mandor Karta? Iya, saya setuju. Bos jangan pusing-pusing, bos. Bos tenang aja. Kan ada saya, bos. Ada apa sih, bos? Bagaimana saya bisa tenang kalau harta yang selama ini saya incar akan diambil orang lain? Tidak akan saya biarkan. Gagalkan pernikahan mereka. Bos, saya punya ide, bos. Apa? Saat pernikahan, Sari kita culik saja. Bagaimana, bos? Lihat Sari. Bunga-bunga ini. Nenek semua yang memilihnya sendiri. Dan kita akan melakukan akad nikah di sini. Bagaimana menurutmu, Sari? Hah? Kamu tidak mendengar apa yang kuucapkan tadi. Sepertinya kamu asik dengan duniamu sendiri. Kenapa? Maaf ya, kepalaku tuh pusing. Aku lagi nggak enak badan. Mendingan aku pulang aja ya. Permisi. Apa yang sebenarnya terjadi padamu, Sari? Kenapa kamu sering murung akhir-akhir ini?
Nanti pada acara pernikahan putriku, aku pakai jas ini pasti kelihatan gagah. Ayah! Ayah! Sari, Sari. Ayah! Ayah! Loh, Ayah, hey, bantu hey. Sari ngelepasin Hey. beban ini, Ayah. Sari nggak mau nikah sama Arga. Kan kamu mencintai Arga. Hah? Aku salah menilai perasaanku sendiri. Ternyata aku nggak sayang sama Arga. Aku nggak pernah cinta sama dia. Aku nggak cinta ya sama dia. Nggak cinta. Ya. Iya ya. Aku baru sadar kalau Raffi udah pergi ninggalin aku. Ayah bantu aku buat nemuin cinta sejati aku, Ayah. Iya. Sudah tenang. Aku nggak tahu, Ayah. Aku kangen sama Raffi. Iya. Tenanglah. Haruskah berdiri?
Arga, kenapa Nenek. kamu kelihatan sedih, Cuk? Enggak, Nek. Arga nggak apa-apa kok. Nenek punya kejutan buat kamu. Tuh. Raffi? Raffi! Arga. Raffi, apa kau sengaja meninggalkan desa ini?